Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Lina dengan NIM 1903842020009. Di sini, saya akan membuat sebuah video simulasi pembelajaran sebagai tugas dari mata kuliah Micro Teaching. Seperti apa video simulasi pembelajarannya? Mari kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka kita selalu diberi kesehatan sehingga kita bisa mengikuti pembelajaran yang baik ya. Sebelum mulai pembelajaran, nampaknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas bisa tolong pimpin doa. Nah, pada hari ini kita akan mempelajari tentang relasi dan fungsi. Pembelajaran relasi dan fungsi ini berhubungan dengan materi kita sebelumnya. Apa materi kita sebelumnya? Ada yang ingat? Nah, benar, himpunan. Apa itu himpunan? Apakah ada yang bisa menjelaskan atau mengingat kembali apa itu himpunan yang kita pelajari minggu lalu? Nah, baik Krista, apa? Betul sekali apa yang dikatakan Rizka. Karena semuanya sudah memahami konsep himpunan dan apa itu himpunan, maka kita akan lanjut pembelajaran hari ini, yaitu relasi dan fungsi. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yaitu semoga peserta didik bisa memahami apa itu relasi dan apa itu fungsi, serta bisa membedakan mana yang termasuk relasi, mana yang termasuk fungsi, dan apa sifat-sifatnya serta bagian-bagiannya. Untuk pembelajaran yang pertama yaitu pengertian relasi. Nah, relasi. Relasi antara himpunan A ke B adalah suatu aturan yang memasangkan anggota-anggota A dan anggota-anggota B. Misalnya, 3 faktor dari 12. 7 lebih dari 3. Hubungan faktor dari dan lebih dari disebut relasi atau dilambangkan dengan R. Menyatakan relasi. Relasi dapat dinyatakan dengan 3 cara, yaitu yang pertama diagram panah, yang kedua grafik kartesius, yang ketiga dengan himpunan pasangan berurutan. Misal nih, kita ada satu contohan. Diketahui A sama dengan X sedemikian hingga 2 kecil sama dengan X kecil dari 7. X bilangan prima. Dan B sama dengan X sedemikian hingga 3 kecil sama dengan X kecil sama dengan 6. X adalah anggota bilangan asli. Tuliskan anggota-anggota himpunan A dan himpunan B. Lalu yang kedua, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan yang pertama diagram panah, yang kedua grafik kartesius, lalu yang ketiga himpunan pasangan berurutan. Ini yang pertama yaitu jawaban dari menuliskan anggota-anggota himpunan A dan himpunan B. Kan yang A tadi sama dengan X sedemikian hingga 2 kecil sama dengan X kecil dari 7, di mana X adalah anggota bilangan prima. Maka anggota-anggotanya yaitu 2, 3, 5. 7 apakah 7 termasuk? Benar, tidak. Karena di sini lambangnya yaitu kecil dari 7, maka 7 tidak termasuk. Lalu yang kedua, yang B yaitu X sedemikian hingga 3 kecil sama dari X kecil sama dengan 6. X anggota bilangan asli, maka anggota-anggota himpunannya yaitu 3, 4, 5, dan 6. Kenapa 6 termasuk? Nah, benar, karena tanda di sini yaitu kecil sama dengan 6, maka 6 termasuk. Gitu kan? Ini anggota A yaitu 2, 3, dan 5. Sedangkan anggota B yaitu 3, 4, 5, dan 6.
Lalu untuk soal yang B, tunjukkan relasi faktor dari himpunan A ke B dengan diagram panah, grafik kartesius, himpunan pasangan berurutan. Yang akan kita bahas pertama yaitu diagram panah. Kan tadi kita sudah dapat anggota atau himpunan dari A dan B. Maka bisa kita sajikan dengan cara yang pertama diagram panah. Kita masukkan A ke dalam sebuah lingkaran diagram Venn. Masukkan A 2, 3, 5, lalu B 3, 4, 5, 6. Karena tadi diberikan kata kunci adalah relasi faktor dari, maka kita hubungkan antara A faktor dari B. Misal, 2 adalah faktor dari angka 4 dan 6. Dan 3 adalah faktor dari angka 3 dan angka 6. Sedangkan 5 hanyalah faktor dari angka 5. Apakah bisa semuanya paham cara penyajian dengan diagram panah ini? Syukurlah. Lalu untuk cara yang kedua yaitu kita menyajikannya dengan grafik kartesius. Ini. Tadi kan ini 2 adalah faktor dari 4 dan 6. Benar titiknya kan? Lalu 3 adalah faktor dari angka 3 dan 6. Lalu 5 adalah faktor dari 5. Bisa semuanya menyajikan dengan grafik kartesius? Oke, kita lanjut ya. Untuk cara yang ketiga yaitu disajikan dengan himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan, ingat konsep himpunan kemarin yang pernah kita pelajari. Kita sajikan dengan seperti biasa, diawali dengan kurung kurawal, lalu masukkan 2,4, lalu 2,6 atau 2 anggota dari 6, lalu masukkan 3,3, 3,6, lalu 5,5. Kita inilah cara menyajikan relasi tadi ke dalam himpunan pasangan berurutan. Apakah dari penjelasan tadi ada yang tidak mengerti? Paham. Oke, kita lanjut semuanya ya. Setelah kita masuk relasi tadi, kita masuk ke fungsi. Apa itu fungsi? Fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Maaf ya, ini Ibu lupa menuliskan B-nya. Misalnya, himpunan orang dengan tanggal lahirnya. Setiap orang kan cuma memiliki satu tanggal lahir. Tidak mungkin kan satu orang memiliki 2 atau 3 tanggal lahir. Maka himpunan orang dengan tanggal lahirnya ini termasuk fungsi. Ingat kata kuncinya, relasi khusus yang memasangkan setiap anggota A tepat satu dengan anggota B. Lalu ada contoh yang kedua, himpunan orang dengan ukuran sepatu. Himpunan orang dengan ukuran sepatu. Lalu yang ketiga ada himpunan negara dengan ibu kota negara. Dan lain-lain. Lalu kita masuk ke yang materi yang kedua, yaitu istilah-istilah pada fungsi atau pemetaan. Ini contoh yang pertama tadi. Ukuran sepatu. Setiap orang dengan ukuran sepatunya. Ini ada contoh orangnya yaitu Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Lalu ada ukuran sepatunya 38, 39, 40, 41, dan 42. Untuk yang himpunan bagian A, ini disebut juga dengan domain atau daerah asal. Ini domain, Ade, Bobo, Cece, dan Dimas. Lalu untuk yang B disebut dengan kodomain atau daerah kawan. 38, 39, 40, 41, dan 42. Maka bentuk relasi di sini yaitu relasi ukuran sepatu. Lalu perangnya di sini yaitu daerah hasil.
Ini daerah hasil maksudnya misalnya AD. Ukuran sepatunya 42, maka daerah hasilnya 42. Lalu Bobo daerah hasilnya 38. Maka masuk ke 38. CC ukuran sepatunya 38. Ini termasuk daerah hasilnya. Lalu Dimas ukuran sepatunya 40. Ini termasuk juga, maka daerah hasilnya di sini hanya 38, 40, dan 42. Kenapa 39 dan 41 tidak masuk daerah hasil? Karena 39 dan 41 tidak memiliki pasangan di A. Paham semuanya? Ciri-ciri fungsi atau pemetaan. Diagram panah merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu panah. Coba kalian lihat di PPT tersebut, apakah ada himpunan A yang memiliki anggota A yang memiliki yang cabangnya berpanah, yang panahnya bercabang di B. Nah, tidak ada kan? Lihat di sini ada panahnya cuma 42. Bobo ukuran sepatunya hanya 38. Cece ukuran sepatunya 38. Lalu Dimas ukuran sepatunya 40. Tidak ada yang bercabang kan? Maka relasi ini termasuk fungsi. Untuk contoh soal tadi yang kedua, faktor dari. Apakah fungsi faktor dari ini merupakan fungsi atau pemetaan? Kita lihat. A, B. 2 adalah faktor dari 4 dan 6. 3 adalah faktor dari 3 dan 6. Lalu 5 adalah faktor dari 5. Apakah ini termasuk fungsi? Kalau berdasarkan ciri-ciri yang Ibu sebutkan tadi? Nah, tidak. Kenapa tidak, Dimas? Nah, betul sekali apa yang dikatakan Dimas. Ini memang relasi, tapi bukan fungsi. Karena anggota A memiliki cabang di B. Kita lihat angka 2. Ada 2 panah kan di B. Maka ini bukan termasuk fungsi, hanya relasi. Mengerti semuanya? Baik, kita lanjut ya. Istilah-istilah fungsi atau pemetaan. Ini adalah fungsi ukuran sepatu tadi yang disajikan ke dalam bentuk diagram Cartesius. Diagram Cartesius merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik. Ingat, kata kuncinya mempunyai tepat satu titik. Kita lihat ya. AD, titiknya hanya di 42. Bobo, titiknya hanya di 38. CC, titiknya hanya 38. Dimas, titiknya di 40. Karena semua anggota A hanya memiliki satu titik di bagian B, atau hanya memiliki satu ukuran sepatu, maka relasi ini termasuk fungsi. Oke, diagram Cartesius ini adalah diagram Cartesius fungsi. Apakah ada yang ingin bertanya? Paham semuanya? Alhamdulillah paham. Kita lanjut ke berikutnya ya. Faktor dari. Nah, tadi kan Ibu bilang, diagram Cartesius merupakan suatu fungsi jika setiap anggota A mempunyai tepat satu titik di B kan. Kita lihat pada contoh soal faktor dari. Kan 2 tadi adalah faktor dari 4 dan 6, maka di sini sudah terlihat ada 2 titik untuk 2 faktor dari kan. Karena A tidak lebih dari satu titik di B, maka ini bukanlah fungsi. Paham semuanya? Setelah kita lanjut lagi ya. Lalu ciri-ciri fungsi atau pemetaan yang ketiga. Himpunan pasangan berurutan merupakan fungsi atau pemetaan jika setiap anggota A yang pertama tepat 1.
Ini kan yang disajikan dengan diagram panah tadi. Lalu kita buat himpunan pasangan berurutannya. Ade sepatunya nomor 42. Bobo sepatunya nomor 38. Cece sepatunya nomor 38. Lalu Dimas sepatunya nomor 42. 40 ini. Maaf ya, Ibu salah tulis. Ini seharusnya 40. Nah, karena anggota A hanya memiliki tepat satu, anggota B memiliki satu pasangan di B, maka himpunan pasangan berurutan ini termasuk fungsi. Kita lihat contoh satunya. Ini contoh yang faktor dari tadi. 2 faktor dari 4 dan 6. Kita lihat himpunan pasangan berurutannya. Di sini ada 2, lalu berikutnya ada 2 lagi. Lalu 3, kemudian ada 3 lagi. Karena himpunan A atau bagian bilangan pertama ini lebih dari 1, di sini ada pengulangan, ini 2, pengulangannya ada 2 lagi, 3 ada 3 lagi. Maka ini merupakan relasi bukan fungsi. Bisa membedakannya antara relasi dan fungsi, anak-anak? Baik, kita lanjut ya. Kita lihat soal berikutnya. Menentukan banyak fungsi atau pemetaan. Banyaknya fungsi atau pemetaan dari himpunan A ke B adalah dengan rumus N anggota NB pangkat NA. Diketahui. Misalkan himpunan A sama dengan A, B, dan C. Dan himpunan B anggotanya P, Q, R, S. Tentukan yang A banyaknya pemetaan dari himpunan A ke B, lalu yang B banyaknya pemetaan dari himpunan B ke A. Penyelesaiannya di sini, kita masukkan dulu tadi anggota A yaitu A, B, dan C. Maka NA atau banyak dari anggota A yaitu 1, 2, 3. Maka banyak anggota A yaitu 3. Lalu anggota B, P, Q, R, S. Maka banyak anggotanya 1, 2, 3, 4. Cara mencari banyak pemetaannya, yang pertama dari himpunan A ke B. Maka rumusnya tadi NB kali pangkat NA. NB-nya 4, pangkat NA-nya 3. Maka jawabannya 4 pangkat 3, 64. Begitu juga sebaliknya, himpunan B ke A. Maka rumusnya NA pangkat NB. Maka NA-nya 3, pangkat NB-nya 4, 3 pangkat 4, 81. Paham semuanya? Cukup mudah ya. Lalu ada yang ketiga yaitu korespondensi satu-satu. Himpunan A dan B dikatakan korespondensi satu-satu jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B dan setiap anggota B dipasangkan tepat satu dengan anggota A. Maksudnya gimana, Bu? Oke, kita lihat dulu ya. Syarat 2 himpunan korespondensi satu-satu. 2 himpunan A dan B mungkin korespondensi satu-satu jika NA sama dengan NB. Apa tadi NA? Jumlah anggota pada himpunan A. Maka misalnya anggota A-nya 3, maka anggota B-nya harus 3. Barulah bisa dikatakan fungsi tersebut korespondensi satu. Lalu syarat yang kedua yaitu menentukan banyaknya korespondensi satu-satu. Cara menentukan banyaknya korespondensi satu-satu yaitu dengan rumus N dikali N kurang 1 dikali N kurang 2 dikali seterusnya titik lalu dikali 1. Di mana N adalah banyaknya anggota A dan B. Kenapa hanya satu N-nya, Bu? Tidak ditulis NA, NB? Karena NA kan sama dengan NB. Makanya hanya ditulis N. Nilainya sama antara NA dan NB.
Nah, setelah kalian mempelajari korespondensi satu-satu tadi, Ibu minta kalian menuliskan sebuah contoh fungsi yang merupakan korespondensi satu-satu. Waktunya 2 menit ya. Ibu akan periksa apakah ada yang paham dengan penjelasan dari korespondensi satu-satu tadi. Baik, ada yang sudah selesai menyelesaikan tugasnya Ibu berikan tadi? Oke, Mirna mau coba? Silakan. Oke, tampilkan apa yang Mirna buat tadi. Bagaimana semuanya? Apakah benar yang Mirna buat tadi? Oke, berarti semuanya sudah paham ya. Benar apa yang dibuat Mirna tadi. Karena di A, anggota A sama dengan anggota B. Tadi yang Mirna buat 4, anggota A-nya 4, anggota B-nya 4. Maka itu termasuk korespondensi satu-satu. Lalu syarat yang kedua itu yang A harus memiliki tepat satu pasangan di B, dan B juga harus memiliki tepat satu pasangan di A. Berarti sudah paham semuanya ya. Untuk mengasah pemahaman kalian lagi, Ibu di sini ingin membuat sebuah diskusi. Kalian boleh tolong bentuk kelompok yang beranggotakan satu kelompok 4 orang. Karena kita di sini pas 20 orang, maka bentuklah 5 kelompok. Nanti setelah kalian bentuk 5 kelompok, setelah kalian menyelesaikan tugas dari Ibu, kita akan pilih satu kelompok untuk presentasi. Dan 4 kelompok lainnya akan menanggapi presentasi dari kelompok yang dipilih tadi. Bisa semuanya? Silahkan bentuk menjadi 5 kelompok. Satu kelompoknya 4 orang. Sudah? Oke. Karena sudah, Ibu akan berikan tugasnya. Terlihat di PPT? Nah, lihat. Di sini kan ada 1, 2, 3, 4. Di sini ada 4 buah diagram panah. Ibu minta kalian menentukan 1, 2, 3, 4 ini yang mana yang merupakan fungsi, yang mana yang bukan merupakan fungsi. Dan jika dia fungsi, apakah termasuk fungsi korespondensi satu-satu? Ibu beri waktu 10 menit untuk kalian mendiskusikannya. Nanti akan Ibu pilih satu kelompok untuk mempresentasikan hasil dari kelompoknya. Oke, bisa semuanya paham apa yang Ibu suruh? Nah, bagus, kerjakan. Jika ada yang tidak dipahami, bisa bertanya langsung ke Ibu ya. Baik. Nah, karena waktunya sudah habis, maka saatnya kita akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kalian. Ibu pilih cara acak kelompok 3. Dimas, Siti, Mirna, silakan presentasikan hasil jawaban dari kelompok kalian. Yang lainnya menyimak ya. Tolong dikomentari jika temannya ada menjawab dengan salah. Nah, apa alasan dari kalian menjawab ini fungsi, ini fungsi, ini bukan fungsi, ini bukan fungsi? Sebutkan alasannya. Apakah di antara keempat fungsi ini ada yang termasuk fungsi korespondensi satu-satu? Nah,
Bagaimana semua 4 kelompok yang tidak tampil, apakah presentasi Pak kawannya itu benar? Apakah apa yang teman kalian presentasikan itu benar? Benar. Oke, benar. Berarti semuanya sudah paham ya, apa itu relasi dan apa itu fungsi. Ibu berharap untuk selanjutnya pembelajaran hari ini tidak dilupakan, karena pembelajaran hari ini pastinya akan berhubungan dengan pembelajaran berikutnya. Jadi tepuk tangan untuk teman-teman kita semua. Karena kalian sudah memahami konsep dari relasi dan fungsi serta korespondensi satu-satu, maka pembelajaran kita hari ini sudah berakhir. Ibu berharap kalian benar-benar tidak melupakan pembelajaran yang diterima hari ini. Karena pembelajaran yang diterima hari ini akan digunakan untuk pembelajaran seterusnya. Bisa mengerti semuanya? Karena kalian sudah mengerti dan waktu kita sudah habis, maka Ibu akan tutup pembelajaran hari ini. Terima kasih atas partisipasinya dan kerjasamanya. Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.